Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sampai hari ini Allah berikan banyak sekali kenikmatan, Allah curahkan kenikmatan itu, baik kita sadari atau tidak kita sadari, baik yang sudah kita syukuri atau belum kita syukuri kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, ahlul bait, beserta para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, beserta para umatnya yang senantiasa membaca sirah beliau, meniti jalan beliau, memperjuangkan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, sahabat aslih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang sangat fenomenal ini, yang sangat bermanfaat untuk kita ini, yang beliau dengan keluasan ilmunya mendetailkan hal-hal yang mendetailkan hal-hal yang mungkin belum pernah kita dengar atau pernah kita dengar tapi ternyata beliau menggalinya lebih dalam. Dan diantaranya adalah beliau memaparkan panjang lebar tentang akibat dan dampak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan insya Allah di pasal-pasal selanjutnya adalah pasal tentang pembahasan apabila dosa itu apabila hukuman-hukuman atau dampak buruk dosa yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita bahas, dosa atau dampak tersebut tidak membuatmu takut atau tidak membuat kita atau seseorang kembali kepada Allah, maka Al-Imam Ibnu Qayyim pun memberikan solusi agar supaya kita sebagai hamba yang penuh dosa ini segera kembali kepada Allah, segera mentaubati dosa-dosa kita, segera sadar kemudian berubah. Baik, sekarang kita akan masuk di pasal baru di halaman 259. Baik, kita baca qala al-muallif rahimahullahu taala, fa illam taru'ka hadhihi al-uqubat. Fa illam taru'ka artinya apabila ancaman-ancaman atau dampak buruk dosa yang telah kita bahas panjang lebar itu tidak membuatmu gentar gitu, tidak mau mencukupkan dirimu untuk berbuat maksiat, atau kamu tetap berusaha tetap melakukan maksiat setelah tahu dosa-dosa dampak dosa tersebut, walam tajid laha ta'thiran fi qalbik, pun tidak kau dapati pengaruh dalam hatimu, artinya hatimu ya biasa-biasa saja dari semua ancaman, dari semua akibat buruk yang telah disebutkan oleh beliau, maka kata beliau, fa'ahdirhu al-uqubat asy-syar'iyyah allati syara'aha Allah wa rasuluhu 'alal jara'im. Maka cobalah hadirkan dalam dirimu hukuman-hukuman syariat yang telah Allah syariatkan dan Rasulullah syariatkan. Karena dalam Islam memang ada hukuman syariat. Ya. Apa hukuman syariat? Hukuman syariat itu adalah hukum yang ditimpakan kepada para pelaku kriminal. Ya. Alal jaraim maksudnya kepada perbuatan kriminal
atau para pelaku kriminal. Kama qat'al yad, kama qut'al yad fi sariqati thalathati darahim. Atau kama qut'ul yad fi sariqati thalathati darahim. Sebagaimana contoh nih hukuman syariah. Pemotongan tangan di setiap pencurian 3 dirham, senilai 3 dirham. Ya. Wa qat'ul yad war rijl fi qat'i tariq ala ma'sumil mali wan nafs. Potong tangan dan kaki atas kriminal begal. Ya. Qat'u tariq artinya menghadang jalan, maksudnya merampas harta yang dijaga atau jiwa yang dijaga. Ya. Wa syaqqal jilda bis sauti ala kalimati qadhafil muhsan. Kemudian cambukan kepada kulit, maksudnya dicambuk atas setiap tuduhan yang tidak berdasar. Qadhaf artinya tuduhan yang tidak berdasar, menuduh tanpa bukti, menghasut atau tuduhan tanpa bukti bagi wanita yang muhsan, wanita yang terjaga atau wanita yang telah menikah. Ya, kan di antara dosa besar itu kata Nabi SAW, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh, ya, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh dengan tuduhan zina. Qadhaf itu tuduhan zina yang dilemparkan kepada perempuan yang muhsan, ya. Kemudian dia mukmin dan dia ghafilat. Ini termasuk dosa besar. Hukumannya itu di al-jild, dicambuk. Ini kita sebutkan, dan Ibnu Qayyim menyebutkan di pasal ini macam-macam hukuman syariat. Jadi sebenarnya ringkasnya seperti ini. Di awal beliau, kalau kita atau siapapun seorang hamba yang tidak merasa ada getaran dalam hatinya, tidak merasa takut dengan hukuman yang sebanyak yang beliau sebutkan atau dampak buruk yang beliau sebutkan atas tersebab dosa, maka beliau sebutkan nih, coba hadirkan hukuman-hukuman ini dalam diriku. Baik, selanjutnya qutrati khamrin yudkhiluha jawfah, atau sebab setetes, ya kan, minum khamr juga kan hukumannya dicambuk. Wa qatala bil hijarati ashna'a qitlatin fi ilajil hasyafati fi farjin haram. Atau hukuman ini di antara hukuman syar'i adalah dilempari batu sampai mati. Ya, kita tahu dengan rajam. Itu ashna'al kitlah atau paling bengisnya pembunuhan, atau mati dilempar. Maksudnya itu hukuman yang keji, atas perbuatan keji. Fi ilajil hasyafah fi farjin haram. Al-hasyafah artinya kemaluan laki-laki, ya, yang setelah disunat, dikhitan itu, memasukkan itu ke dalam kemaluan wanita, artinya berzina. Wa khaffafa hadhil uqubat amman lam yatim alaihi ni'matul ihsan bimi'ati jaldatin wa nafi sanatin an watanihi wa bali ila bilal ghurbah. Kemudian itu bagi yang muhsan, yang sudah menikah. Bagi mereka yang belum menikah, mereka yang berzina itu dapat 100 kali cambukan plus diasingkan selama 1 tahun dari negerinya. Entah kemana, yang penting tidak di negerinya, tidak di kampungnya. Wa farraqa baina ra'sil 'abdi wa badanihi idza waqa'a 'ala dhati rahimin muharramin minhu aw taraka as-salata al-mafruḍah aw taqallam bi kalimat kufur. Ini sama-sama nih hukumannya dipisahkan antara kepala dengan badannya. Idza waqa'a 'ala dhati rahimin muharramin minhu. Apabila waqa'a 'ala itu artinya dia melakukan zina kepada yang masih ada kerabat
dengannya. Atau diberlakukan kepada mereka yang meninggalkan sholat mafruḍah, sholat fardu, tapi dalam hatinya menganggap bahwa sholat itu tidak wajib. Ya. Au takallama bi kalimati kufr, atau berbicara dengan satu kalimat kekufuran. Ya, kita tahu banyak sekali kalimat kekufuran itu. Wa amrun bi qatli man wuti'a dzakaran mithluhu wa qutila al-maf'ula bihi wa amrun bi qatli man ata bahimatan wa qatala al-bahimata ma'ahu wa 'azama 'ala tahriki buyutil mutakhallifin 'anis salati fil jama'ah wa ghairi dhalika min al-'uqubati allati rattabaha 'ala al-jara'im wa ja'alaha bi hikmatihi 'ala hasabi ad-dawa'i ila tilka al-jara'im wa hasab al-wazi' anha. Singkatnya, Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa hukuman atas tindak kriminal yang dilakukan seorang hamba kepada orang lain, gitu ya. Atau dari seorang hamba kepada Allah. Itu kriminal, bentuk kriminal intinya. Beserta beberapa hukumannya tadi, ya kan? Dan beliau mengatakan wa ghairu dzalika minal uqubat allati rattabaha 'alal jara'im, dan hukuman-hukuman lain, hukuman syar'iyyah gitu ya, yang Allah Allah susun, Allah tetapkan kepada tindak kriminal. Wa ja'alaha bihikmati, dan Allah menjadikan hukuman-hukuman tersebut dengan hikmah dari Allah Azza wa Jalla, ala hasabid dawa'i ila tilkal jara'im, tergantung faktor besar atau faktor dorongan seseorang melakukan tersebut atas dasar apa, atau dampak yang dirasakan apabila seseorang melakukan kejahatan tadi, dampaknya seperti apa, gitu ya. Faktor-faktor eksternal dan internalnya yang mengakibatkan keburukan tersebut atau satu kemaksiatan tadi atau kriminalitas tadi bisa jadi lebih besar di hadapan Allah, dosanya, hukumannya, dan lain sebagainya. Baik. Fama kana al-wazi' anhu tabi'iyyan wa laysa fi ittiba'i da'in ilaihi iktafa fihi bit-tahrim ma'a ta'zir wa lam yurattab 'alaihi haddan ka aqli ar-raji' wa syurbid dam. Contoh gini. Kalau ini sesuatu yang tabiat gitu, maksudnya jadi gini, nggak banyak merugikan orang lain lah gitu ya. Ini sebuah tindak kriminal, tapi tidak banyak merugikan orang lain. Seperti makan kotoran, minum darah, makan bangkai, itu kan tidak banyak merugikan orang lain. Artinya dia dampaknya kepada diri sendiri ya. Tapi kata Ibnu Qayyim, wa makana fit tiba'i da'in ilaihi, tapi kalau ada dampak atau dampaknya dirasakan banyak orang atau orang lain menerima dampak dari kejahatannya gitu ya, merasakan, maka itu ada hukuman tergantung dengan kerusakan yang dihasilkan. Jadi teman-teman, kalau untuk kerusakan pribadi itu mungkin hukumannya itu tahrim, memang diharamkan, kemudian ta'zir, di boikot lah. Tapi tidak ada hukuman yang mungkin dia dibunuh, dipotong tangan dan lain sebagainya, seperti sebagaimana pencurian, itu kan jelas merugikan orang lain. Ya. Kemudian walihada, kata beliau di paragraf setelahnya, walihada lama kana da'i ittiba' ila zina min aqwa ad-dawa'i kanat 'uqubatuhu al-'uzma ashna al-qatalat wa 'azamaha. Oleh karena itu, saat faktor dorongan tiba atau ya fitrah atau bawaan tentang zina, itu kan zina ya, min aqwad dawa'i, bahkan diantaranya adalah sebab atau faktor terkuat dorongan nafsu seksual itu, kanat uqubatuhul uzma ashna al qatalat wa 'azam, maka hukumannya juga berat. Karena gini, berkata yang mudahnya gini ya, kalau dampak yang diberikannya begitu besar, maka hukumannya pasti juga besar. Jadi ada
ke keseimbangan atau berbanding sama gitu. Berbanding lurus antara dampak yang dilakukan dengan kerugian yang dihasilkan dari perbuatan tersebut dengan hukuman yang ditetapkan Allah. Wa uqubatuhu sahala ala anwa'il jald ma'aziyat taqrib. Maka kalau orang, bagi yang mereka belum menikah gitu ya, belum muhsan, maka kan hukumannya pun tidak sampai dibunuh, cuma karena tingkatnya ini. Coba nanti beliau dijelaskan di bawah. Kenapa yang melakukan zina kepada sesama yang muhsan atau kepada orang yang, misalkan laki-laki melakukannya kepada seorang wanita yang telah menikah, dia memiliki suami. Nanti Ibnu Qayyim mendetailkan itu. Walamma kana liwat fihi al-amran kana hadduhu al-qatl bi kulli hal. Adapun liwat, kita tahu liwat adalah perbuatan tercela. Ya, laki-laki dengan laki-laki kemudian memasukkan kelamin ke lubang duburnya, itu kan liwat, perbuatan keji, sodom. Hadduhul qatl bi kulli hal, maka hukumannya adalah dibunuh bi kulli hal, apapun kondisinya. Walamma kana da'i as-sariqah qawiyan wa mafsadatuha kadzalik qata'a fiha al-yad. Jadi sebagaimana faktor mencuri itu kuat atau dampak yang dihasilkan dari mencuri itu adalah merugikan orang lain, maka hukumannya adalah potong tangan. Baik. Wa ta'ammal hikmatahu fi ifsadil 'adhu alladhi bashara bihil jinayah. Coba kita pikirkan, kata Ibnu Qayyim. Coba renungkan hikmah Allah ya fi ifsadil 'adu alladhi bashara fil jin, tentang sesuatu yang langsung ada pengaruhnya. Jadi hukum syar'i mengatur untuk menghabiskan atau menghilangkan salah satu anggota badan yang langsung bersentuhan dengan kemaksiatan. Contohnya mencuri ya. Ifsadul a'adu artinya menghilangkan atau merusak anggota badan yang sempurna. Nanti ada hikmahnya. Jadi tangan digunakan untuk mencuri, berarti dihabisi tangan itu, dipotong tangan itu. Apa hikmahnya nanti? Kama afsada ala qati'it tariq yadahu wa rijlahu allataini huma alatul qat'ihi. Jadi mencuri pakai tangan, dihilangin tangannya. Ya kan? Alladzi basyaral jinayah, yang berkaitan langsung dengan sebuah perbuatan tersebut, kemaksiatan tersebut. Kemudian para qutta'ut tariq, para pembegal itu dihabisi juga kaki dan bukan dihabisi bahasanya, dipotong atau ya dipotong kaki dan tangannya, yang dari kedua alat ini ia melakukan kejahatannya, gitu ya. Walam yufsid 'alal qadhif lisanahu alladhi jana bihi. Menarik. Kenapa orang yang menuduh, melemparkan tuduhan keji tentang seseorang wanita yang salihah, yang mukminah, fulanah melakukan zina. Ini kan artinya dia menuduh dengan lisannya. Lisan yang berdosa, artinya lisannya yang bergerak, yang digunakan untuk melakukan perbuatan keji tadi. Id mafsadatu qat'ihi tazidu ala mafsadatil jinayah wala tublighuha. Ya, faktafa min dzalika bi ilam jam'i badanihi bil jid. Jadi gini. Kenapa ya bukan lisan yang dipotong? Sebagaimana tadi kalau tangannya mencuri, dipotong tangannya. Dia membegal tangan dan kakinya. Kenapa saat menuduh menuduh perempuan yang terjaga, perempuan yang salihah dengan tuduhan yang keji itu, kenapa bukan lisan yang dipotong? Ya kan? Idh, kata beliau, idh mafsadatu qat'ihi tazidu ala mafsadatil jinayah wala tublighu. Karena kerusakan yang dihasilkan dari memotong lisan itu juga akan dampaknya lebih besar. Maka dicukupkan dengan merasakan semua anggota badannya, nggak cuma lidahnya, seluruh badannya, minimal badannya, untuk kena cambuk. Baik. Fa in qil, apabila ditanyakan, fahalla afsada ala zani farjahu alladhi bashara bihil ma'siyah. Apakah kemaluan yang melakukan gitu ya, yang bersentuhan langsung dengan praktek zina itu,
Apakah kemaluannya harus dipotong? Dikebiri? Kalau tadi dianalogikan sebagaimana tangan saat alat mencuri gitu ya. Nah ini kemaksiatan yang dilakukan dengan kemaluan. Maka ada beberapa jawaban. Pertama, ahaduha anna mafsadat dzalika tazidu ala mafsadatil jinayah idh fihi qat'un nasl wa ta'riduhu lil halak. Kenapa kita jawab? Kata Ibnu Qayyim, pertama, kenapa enggak kemaluan yang dipotong padahal dia berzina dengan kemaluannya? Kata beliau, sesungguhnya kerusakan yang didapatkan atau efek dari potong kemaluan itu malah efeknya lebih besar dari sekedar dihukum atau sekedar dia bebas dari dia nggak bisa zina lagi. Bukan begitu. Tapi ini bahayanya adalah ada pemutusan nasl, keturunan. Ya. Jadi anna mafsadata dzalika tazidu ala mafsadatil jinayah. Ya kan? Idh fihi qat'un nasli wa ta'riduhu lil halak. Yang kedua, anal faraj udhun mastur. Ada alasan kedua, kenapa enggak kelamin yang dipotong padahal kelamin yang berzina atau alat dari kejahatan zina. Kedua alasan beliau, annal faraj, al-farj udhun masturun la yahsulu biqat'ihi maqsudul hadd min ar-rad'i waz-zajri li amthalihi min al-junah bi khilafi qat'il yad. Kemaluan itu farj itu kemaluan itu kan anggota yang tertutup. Oke? Kalau sampai dipotong, kata Ibnu Qayyim, la yahsulu biqat'ihi maqsudul hadd. Kalau dia dipotong, itu tidak akan sampai hikmah di balik pemotongannya, karena juga nggak terlihat. Karena inti dari hukum Allah, yang hukum syariat itu, misalkan potong tangan, itu supaya orang tuh merasa atau ya merasakan, kalau ana mencuri, begitu berarti kondisinya. Artinya, kan memang pada asalnya kemaluan itu tertutup dong. Ya, anggota badan yang tertutup, sehingga maksud dari ditegakkannya had apabila ada dipotong kan nggak kelihatan juga. Ini orang mantan pezina apa enggak? Kan juga kita nggak tahu, karena pada asalnya dia tertutup, gitu ya. Adapun tangan memang terbuka, mau dibungkus pakai apapun tetap kelihatan tangan itu, ya kan? Mau pakai jaket kelihatan tangan, pakai apa? Pokoknya lengan panjang juga kelihatan tangan, sehingga maksud ditegakkannya had itu lebih sampai kalau sesuatu dihilangkannya anggota yang terlihat, bukan anggota yang tertutup. Insya Allah mudah dipahami. Baik, asalis bagian atau alasan ketiga, annahu idza qata'a yadahu abqalahu yadan ukhra tu'awidu anha bi khilafil farj. Kalau potong tangan, yang dipotong tangan kanan, ada tangan kiri sebagai sesuatu yang menggantikan tangan kanan. Tapi tidak berlaku jika pemotongan itu terjadi pada kelamin, karena tidak ada gantinya. Ini kata Ibnu Qayyim. Yang keempat, anna ladzataz zina ammat jami'al badan. Kenikmatan zina itu ya, kata Ibnu, itu menyeluruh, dirasakan oleh anggota badan. Fakanal ahsan an ta'ummal uqubah jami'al badan. Maka yang lebih baik adalah supaya semua anggota badan merasakan sakitnya sebagaimana semua anggota badan merasakan nikmatnya ketika berzina. Wa dzalika aula min takhsisiha bi bud'atin min. Dan itu lebih utama daripada sekedar mengkhususkan satu anggota badan. Ya kita tahulah bagi siapapun yang sudah menikah dengan cara yang sah, dengan yang halal, ya, hubungan seksual itu adalah sesuatu yang memang kenikmatan tersendiri yang dirasakan oleh sekujur badan. Ya, sekujur badan. Itu sama nikmatnya, cuma yang satu nih kepada yang halal, yang satu kepada haram, yaitu zina. Gitu kan? Semua merasakan kenikmatan itu. Bagi siapapun yang sudah menikah, nikah yang sah, nikah yang halal gitu, itu memang seluruh badan merasakan kenikmatannya. Maka hikmahnya kenapa tidak dipotong kemaluannya saja?
Karena seluruh badan itu merasakan kenikmatan. Berarti seluruhnya juga harus merasakan sakit. Bisa difahami insyaAllah. Baik. Fa'uqubatus syari' ja'at ala atammil wujuh, kata beliau, Masya Allah. Maka hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah hukuman-hukuman yang paling sempurna dari bentuk apapun bentuknya. Wa awfiqaha lil aql, dan yang paling masuk akal. Wa aqwamiha bil maslah, dan yang paling tahu tentang kemaslahatan yang datang setelahnya. Masya Allah. Wal maqsud, kata Imam Ibnu Qayyim, wal maqsud anna adh-dhunub imma an tatarattab 'alaiha al-uqubat asy-syar'iyyah aw al-qadariyah aw yajma'uhuma Allahu lil 'abd wa qad yarfa'uhuma 'amman taba wa ahsan. Intinya, kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya dosa itu imma an tatarattab 'alaiha al-uqubat asy-syar'iyyah, ia melahirkan setelahnya hukuman-hukuman yang syar'i atau bersentuhan langsung dengan memang ada hukum syar'inya dari Allah Azza wa Jalla, atau hukum qadari. Nanti akan kita bahas. Au yajma'uhuma lil 'abd, atau kedua-duanya ada. Jadi hukuman ini syar'iyah, memang ada hukumannya secara nas, ya, secara tekstual ada dalam Quran atau hadis, atau yang tidak ada nasnya. Ya seperti hukuman-hukuman di atas mungkin tidak spesifik, ya. Disebutkan ini had, bukan had, bahkan ini hukuman-hukuman yang dirasakan oleh hati misalkan, dirasakan oleh badan, tapi bukan sesuatu yang tekstual disebut oleh Al-Quran atau hadis. Wa qad yarfa'uhuma, bahkan Allah bisa menghilangkan keduanya bagi siapapun yang bertaubat wa ahsan, dan memperbaiki kondisi setelah mereka berdosa. Baik, teman-teman rahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Tapi Masya Allah, tadi jawaban-jawaban Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang, dan memang paling masuk akal sekali. Kalau nggak salah di kitab beliau, saya lupa kitabnya, ya, apa ya, karangan beliau juga, apa ya, bukan Madaris Salikin, bukan Miftah Darus Sa'adah, bukan, ya, bukan Zadul Ma'ad. Ada satu lagi yang intinya nanti insya Allah akan saya kabarkan tentang kitab beliau, yang pada intinya beliau menyebutkan di situ tentang syariah itu adalah hikmatun kulluha, ya, wa ni'matun kulluha, dan lain sebagainya. Kalimat beliau bahwa syariat ini adalah hikmatun kulluha, seluruhnya adalah hikmah. Baik yang kita tahu atau yang tidak kita tahu, baik yang dikasih tahu Allah atau Rasulullah, atau yang tidak dikasih tahu oleh Allah dan Rasulullah, asy-syari'atu hikmatun kulluha. Jadi apapun yang ditetapkan syariat itu, ya tadi intinya tadi Imam Ibnu Qayyim mencoba menghadirkan rasa bahwa siapapun Anda, jika Anda tidak bergeming dari apa yang sudah saya sebutkan di atas, banyak itu hukuman-hukuman dosa itu, coba kamu atau Anda hadirkan dalam diri Anda, kata Ibnu Qayyim gitu, ya, ancaman-ancaman yang sudah jelas hukumnya syar'i. Lihat dampaknya gitu loh, ya. Ada potong tangan, ada diusir, dibunuh dalam artian dilempari batu sampai mati dan lain sebagainya, ada dicambuk dan lain sebagainya. Itu kan yang langsung mengena fisik, ya, artinya langsung kita bisa rasakan mungkin, karena sangat-sangat ya fisikal banget, ya, terlihat, dirasakan langsung dan lain sebagainya. Mungkin ada pun hukuman-hukuman yang disebutkan Ibnu Qayyim mungkin ya tidak terlihat secara langsung atau tidak dirasakan langsung, yang beliau jelaskan, beliau rincikan di pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Tapi ala kulli hal, Al-Imam Ibnu Qayyim dengan kepedulian beliau kepada kita, kepada umat ini, beliau sampai mendetailkan beberapa hal-hal yang kiranya supaya kita tersadar untuk bisa meninggalkan secara keseluruhan, atau paling tidak saat kita mencoba keluar dari kubangan dosa, untuk akhirnya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.